Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Mari mulai dan hasilkan hal-hal yang Allah ingin kita hasilkan. Hal-hal yang akan memuliakannya, yang sebenarnya akan buat perubahan di dunia. Ku beritahu sesuatu, aku tak mau ada di sini dan tak berguna. Iman membuat langkah pertama bahkan sebelum tahu apa langkah keduanya. Jika kau terus menunggu hasil cetak biru hidupmu dan tahu segala yang akan terjadi, maka kau di rencana yang salah. Karena bukan begitu cara Tuhan. Ia memberikanmu satu langkah tiap waktu. Mungkin itu seperti sebuah amin dari surga, aku tak tahu. Kau harus ambil resiko untuk salah demi menemukan yang benar. Jika kau tak mau salah, maka kau tak akan maju bersama Allah karena kau harus keluar dengan iman yang percaya bahwa Allah taruh sesuatu di hatimu dan akan selalu ada ketakutan bagaimana jika aku salah. Semoga kita mengerti bahwa ini bukan akhir dunia. Hanya karena kau buat keputusan salah bukan artinya kau salah. Itu artinya kau sedang mencari cara untuk tahu apa yang Allah ingin kau kerjakan. Dan kupikir Allah menghargai keberanian seperti itu. Siapapun yang pikir bisa selalu lakukan yang mereka biasa lakukan itu bodoh. Karena selalu ada hal yang berubah dalam hidup. Tujuan kita harus dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Itu harus jadi tujuan utama orang percaya, untuk dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, menyenangkan hati Allah, bukan hati manusia. Amin. Dan hidup dipimpin Roh adalah hidup yang penuh petualangan. Nah, Allah memberi kita semua karunia. Setiap orang punya karunia, talenta yang Allah berikan. Tidak semua sama, dan kita harus sangat hati-hati untuk tidak membiarkan sang monster kecemburuan menghalangi kita dan mulai membuat kita inginkan yang orang lain punya. Karena bisa kukatakan jika kau sudah cukup lama menginginkan yang orang lain punya, kau akan berakhir membenci mereka. Allah ingin kita mengasihi sesama. Tubuh kita bekerja sama. Tanganku membantu kakiku memakai sepatu. Tangan ini membantu memasang cincin itu. Tangan ini pasang cincin itu. Persis cara tubuh kita bekerja sama dan tidak cemburu, satu bagian tak cemburu pada yang lain. Beberapa bagian lebih tertutup dari yang lain, beberapa lebih terlihat jelas, beberapa tak pernah terlihat siapapun juga. Paling tidak kita harap bagian tubuh yang tertutup tak terlihat. Tak selalu demikian, kadang kita masih harus beritahu orang Kristen cara berpakaian. Yang bagiku mengherankan, tapi benar, pantas saja Yesus sebut kita domba. Domba adalah binatang terbodoh yang ada. Anda tahu? Dan kupikir yang ia maksud bukan hinaan, maksudnya kau perlu arahan dan perlu pimpinan. Dan itu mengapa sangat baik kau punya pendeta atau pengajar Alkitab yang punya waktu mengajarmu hal-hal praktis yang kau perlu untuk hidup keseharian dan tak selalu mengajar dan khotbahkan seperti doktrin religius yang terdengar seperti mereka tahu banyak tapi tak benar-benar membantu di keseharianmu. Amin. Jadi, hati-hati dalam berharap kau bisa lakukan yang orang lain lakukan, karena jika kau berharap kau bisa lakukan yang orang lain lakukan, kau akan lewatkan yang Allah inginkan. Dan ada satu contoh kecil yang kupakai, yang tak akan habiskan waktu yang lama, tapi kupikir ini menjelaskan. Kau tahu, jariku perlu pakai cincin. Dan aku khususnya suka yang ini karena
seseorang memberikannya. Kurelakan cincin nikahku. Bertahun-tahun lalu sesuatu yang kurasa Allah ingin kulakukan dalam iman, dan itu tak berarti apapun, tapi satu-satunya yang aku punya. Dan aku mau mempercayai Allah untuk menyediakan cincin berlian yang indah, yang sebenarnya tak bisa kubeli. Dan sebagaimana biasanya, doaku harus menunggu cukup lama, dan seorang wanita datang ke salah satu konferensi kami dan membawa cincin di kotak dan memberinya pada Dave. Katanya, "Ini dari pernikahanku sebelumnya dan ini satu-satunya kepunyaanku yang suamiku sekarang tak mau lagi lihat, dan aku ingin Joyce memilikinya. Dan itu cincin berlian yang indah bagiku, itu dari Tuhan, jadi itu istimewa." Kau tahu, untuk sementara saat ku terima cincin ini, aku tak mau pakai karena tak mau siapapun menghakimi. Ku beritahu sesuatu, kau perlu cukup berani untuk memakai hadiah yang Tuhan berikan. Kau tahu, karena kenyataannya seseorang bisa hakimi, tapi itu masalah penghakiman. Kita hakimi orang tentang hal yang tak kita pahami sama sekali. Nah ya, ia mungkin gunakan persembahan kasih yang ia dapat untuk beli semua baju indah dan cincin berlian. Hei, jangan iri pada orang yang punya sesuatu jika kau tak mau lakukan seperti mereka. Amin. Jadi, aku akui mataku senang memandangi itu. Terutama setelah kukuku dicat. Sungguh cantik. Ya, tanganku bisa pakai cincin. Tanganku tak bisa lihat cincin, hanya bisa memakai. Mataku bisa lihat cincin, tapi tak pernah bisa memakai. Nah, bagaimana jika mataku iri dan berkata, "Aku lelah memandangi cincinmu"? Dan aku, jika Allah tak memberiku cincin, maka aku pikir Tuhan tak mengasihiku sebesar Ia mengasihi jariku. Ayo, nah seperti inilah kita, kau tahu. Jadi, kadang kita heran mengapa Allah tak memberi yang kita inginkan dan menjawab doa. Memang karena kadang kita berdoa untuk hal yang tidak masuk akal. Kita bahkan tak bisa urus apa yang Allah berikan pada kita. Kau harus ingat, waktu Allah memberi seseorang kemampuan, Ia juga memberi karunia untuk gunakan kemampuan itu. Jadi, jika Allah menjawab doa si mata, berkata, "Oh, aku tak mau kau merasa buruk, maka kuberikan kau cincin sendiri." Nah, sekarang ada. Oke, sekarang ini, bertahanlah, aku tak bisa lebih lama. Ini intinya. Jika mataku miliki yang kuinginkan, maka ia tak bisa lakukan tugasnya bagi tubuh. Ayo. Jadi aku akhirnya menjadi lumpuh oleh pikiran akan hal yang kuingin dan harus punya, dan menjadi iri dan merasa Allah tidak mengasihiku karena aku tak punya. Percaya pada Allah untuk yakin bahwa Ia akan memberikan yang kau mampu untuk atasi, bahwa setiap bagian yang Allah beri bagi tiap orang adalah bagian yang penting, dan bukan masalah bagi Allah jika kau di panggung atau di bawah. Yang penting bagi Allah adalah kau senang hati dan sukacita melakukan bagian yang Ia berikan untukmu, memberi yang terbaik semampumu, dan upahmu akan sama dengan semua orang lain. Amin. Matius pasal 25. Kerajaan surga seperti seorang yang akan bepergian, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya. Aku mulai di ayat 14. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupan. Kau lihat itu? Ia memberi kita talenta menurut kesanggupan. Yang Ia juga berikan.
Jadi, Ia beri kita kemampuan dan karunia sesuai kemampuan kita. Dan kau tahu kenapa Ia beri kita karunia sesuai kemampuan kita dan tidak melebihi? Karena Ia tak mau kita jadi penuh tekanan. Ayo. Ada begitu banyak tekanan di dunia. Dan seringkali karena kompetisi dan perbandingan dan orang berusaha menemukan jati dirinya dan mereka pikir nilai mereka datang dari perbuatan. Dan jujur saja, siapa dirimu dalam Kristus tak ada hubungannya dengan perbuatanmu. Amin. Kau pun seberharga anak Allah jika kau di bawah, seberharga anak Allah jika kau di panggung. Tak ada yang berbeda. Allah mengasihi dengan cara sama. Jadi, aku suka ini, Ia beri mereka karunia sesuai kesanggupan mengatasinya karena Ia tak mau kita di bawah tekanan dan stres tiap saat. Bukankah semua mengerti bahwa stres dan tekanan yang orang alami sekarang itu bukan kehendak Allah? Dan bisa kubilang bahwa dunia tak akan berubah, walaupun berubah akan jadi semakin buruk. Jadi jika ingin damai, kita harus berubah. Kita harus berhenti bermain-main. Kita harus berhenti bermain-main seperti dunia ini dan kita mengerti nilai dan makna kita sebenarnya. Kita punya semuanya, kau tahu. Semua di telepon genggam kau dapat, podcast dan semua hal berbeda. Aku lupa itu disebut apa. Oh, Instagram, itu baru. Instagram. Mungkin itu tidak baru tapi baru bagiku. Dan maksudku, beberapa hal yang kau punya, stafku tak izinkan ku miliki karena takut aku lakukan sesuatu. Kau tahu, kata mereka, kau tak akan punya kemampuan untuk mengunggah ini itu, harus melalui kami. Karena kami tak tahu kau mau mengunggah apa. Tapi aku punya Instagram, jadi aku bisa lihat bagaimana pelayanan kami. Kau tahu mereka juga punya. Sesekali mereka akan kumpulkan daftar orang-orang. Kau juga perlu menjadi teman orang-orang ini. Jadi, kutemukan bahwa setiap orang di tombol kecil yang kau tekan, itu menunjukkan jumlah pengikutmu. Maksudku kita terobsesi angka, benar kan? Kau tahu aku mengerti hal ini, tapi beberapa hari lalu, aku lihat pria yang kusuka dan sering kudengarkan dan kupikir astaga pria itu punya banyak pengikut. Ya ia punya lebih banyak pengikut dariku. Lalu tiba-tiba aku habiskan kira-kira 10 menit memeriksa angka-angka pada orang-orang ini untuk lihat berapa banyak pengikut mereka dan ingin lihat apa mereka punya lebih banyak pengikut dariku. Dan kupikir, Joyce, pikirmu kau sedang apa? Lihat, sepertinya ada setan-setan kecil berusaha menghanyutkan kita. Dan ini maksudku, apa itu artinya pengikut? Maksudku, apakah itu artinya? Apa mereka benar menonton? Atau mereka hanya, kau tahu, lalu jumlah yang suka? Wow, mereka tak hanya berteman tapi suka. Tak ada harapan buat kita sedikit pun jika kita tak tahu siapa kita dalam Kristus. Amin. Maukah kau jadi temanku di Facebook? Apa pula artinya teman di Facebook? Kau tak tahu apakah mereka temanmu, apakah mereka ada untukmu saat kau butuh mereka? Kita bahkan tak tahu arti teman lagi sekarang. Oh, mereka temanku di Facebook. Kau harus kembali dan pelajari makna dari teman. Teman adalah seseorang yang ada buatmu saat kau sakit dan ada buatmu saat kau pindah. Ada buatmu saat kau alami hari buruk dan ada buatmu saat hatimu sedang hancur. Jadi mari berhenti membandingkan dan merasa iri dan maksudku, jika kau terlena di sana, maksudku, aku pernah terlena akan itu suatu hari. Sebaliknya, omong kosong ini semua, mari buat dan kerjakan hal-hal yang Allah ingin kita lakukan.
hal-hal yang akan memuliakannya, yang sebenarnya akan buat perubahan di dunia. Kuberitahu sesuatu, aku tak mau berada di bumi dan tak berguna. Dan aku tak mau ada di sini, tak melakukan apapun, dan egois, dan fokus pada diriku, dan habiskan hidupku mencoba untuk diberkati. Hanya, mari lupakan diri sendiri, dan jadi berkat bagi orang lain setiap hari. Amin. Jadi, yang seorang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Semua berdasarkan kemampuan, lalu ia pergi. Dan hamba yang menerima 5 talenta segera pergi. Aku suka itu, mari berhenti buang waktu. Kau tak perlu pulang dan berdoa tentang apa yang kau inginkan selama 5 tahun ini. Pulang dan segera. Sibukkan diri, lakukan sesuatu yang perlu. Ya, ambil dan jalankan uang itu, dapat laba 5. Juga yang 2 talenta, dapat 2 lagi. Tapi hamba yang punya 1 talenta pergi dan menggali lubang di tanah dan sembunyikan uang tuannya. Nah, ini adalah yang kita cari akhir pekan ini. Apa yang terjadi waktu kau takut, sembunyi. Apa yang ia takuti? Ia takut ambil resiko. Dan ini yang akan kita bicarakan sekarang. Jangan takut ambil resiko. Jangan takut untuk salah hingga kau tak melangkah untuk cari tahu apa kau benar. Jika ada sesuatu yang kau ingin dari Allah, mintalah. Luar biasa yang terjadi jika kau berdoa dengan keberanian untuk hal yang sungguh besar yang kau bahkan tak percaya kau mendoakannya. Amin. Ia pergi dan sembunyikan uang tuannya. Nah, setelah waktu lama tuan dari para hamba itu pulang dan buat perhitungan dengan mereka. Kau lihat itu, buat perhitungan dengan mereka. Nah, saat Yesus kembali, kita semua akan diminta tanggung jawab, kata Alkitab. Nah, jika kau sungguh percaya pada Yesus Kristus dan kau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau tidak akan dihakimi terkait keselamatan. Ada firman-Nya, aku tak punya waktu membahas 1 Korintus yang akan jelaskan pada kita bahwa kita akan seperti sedang melewati api. Waktu kupikirkan tadi, aku jadi semangat dan aku punya takut yang benar. Dan dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan dengan motivasi benar, seperti emas, maka kita diberi upah. Tapi apapun yang terbuat dari kayu, jerami, dengan kata lain segala yang kita lakukan dengan motivasi salah untuk dilihat atau diperhatikan atau dipuji-puji atau jadi terkenal atau apapun, Alkitab katakan semua itu akan dibakar dalam api. Dan kita akan kehilangan upah atas itu, meskipun orang-orang itu sendiri akan diselamatkan dari api. Jadi keselamatan kita bukan berdasarkan perbuatan baik, tapi berdasarkan iman kita dalam Kristus. Tapi jangan sampai salah, Alkitab sangat jelas katakan akan ada upah atau takkan ada upah atas pekerjaan kita saat kita di dunia ini. Kau mengerti? Tapi kau mengerti aku, Yesus akan datang lagi. Kau tadi bertepuk tangan saat kukatakan Yesus akan datang. Tapi kau sebaiknya pastikan kau hidup dalam cara yang akan membuatmu tepuk tangan saat harinya. Tapi ayo, mari serius akan ini. Amin. Jadi, lakukan semua hal baik yang bisa kau lakukan, tapi lakukan untuk alasan tepat. Kau tak perlu berpikir harus berbuat baik agar Allah mengasihimu, Ia sudah mengasihimu. Kenyataannya aku akan beritahu sesuatu dan ini kebenaran Allah. Allah tidak akan pernah mengasihimu lebih dari Ia mengasihimu saat ini, tak peduli yang kau lakukan.
Nah, untuk beberapa orang ini seperti penurunan. Jika ia tak mengasihiku lagi, maka mengapa aku mencoba lakukan hal benar? Karena kita lakukan hal benar karena kita mengasihinya, bukan membuatnya mengasihi kita. Ayo, kau dengar itu. Aku mau perlakukan orang baik karena aku yakin ini menyenangkan Allah saat kita berlaku baik. Aku mau lakukan yang kubisa baginya karena apa yang ia buat bagiku. Ini hal terberat untuk pikiran kita, karena Allah mengasihi kita oleh anugerahnya, kasih setianya. Kita diselamatkan oleh kasih dan anugerah. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tak coba lakukan semua hal baik yang kita bisa, kita tak diselamatkan oleh itu. Tapi jika kita mengasihi dan menghargai yang ia lakukan, maka kita akan lakukan. Jadi mari tinggalkan ide bahwa kemanapun kita pergi, kita akan mendapat berkat kita. Kita perlu perubahan cara berpikir total. Kemanapun kita pergi, kita perlu menjadi berkat. Kau dengar aku? Kita perlu menjadi berkat, bukan mendapat berkat. Dan jika kau tetapkan dirimu menjadi berkat, maka Allah akan terus pastikan kau diberkati kembali. Ayo. Itu cara pikir orang Kristen omong-omong. Amin. Dan jika kita tak lakukan, kita tak berbeda dari seluruh dunia. Sang Tuhan kembali untuk buat perhitungan dengan mereka. Dan aku tak sedikit pun jadi takut. Aku menantikan hari Yesus kembali. Aku yakin tak ada yang perlu kututupi. Dan tak mau siapapun Anda punya hal untuk ditutupi juga. Itulah mengapa penting bagiku untuk lakukan semua yang bisa, membuat orang menjadi yang terbaik dan kau mengerti aku. Maksudku setiap orang di sini bisa ambil keputusan sekarang untuk berdiri sedikit lebih tegap. Dan tak peduli yang kau lakukan di tempat umum, saat kau bisa terlihat jika kau lakukan di balik pintu tertutup saat tak ada yang lihat, karena itulah dirimu. Amin. Dan ia yang sudah terima 5 talenta membawa 5 lagi berkata, Tuan, kau berikan 5 talenta, aku kembangkan 5 lagi. Perhatikan, tuannya berkata kepadanya, baik sekali. Kita ingin mendengar, baik sekali. Kita sudah temukan cara mendengarnya, kita gunakan kemampuan yang Allah berikan dan kita gunakan, kita investasikan, maka orang lain bisa diberkati. Lalu, waktu ia datang kembali untuk memperhitungkan, kita dengar baik sekali. Tuannya berkata, baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Kau setia pada hal kecil, maka kau akan kuberikan banyak. Aku suka banyak, kau tidak? Aku tak begitu suka sedikit. Tapi aku sangat suka banyak. Jadi, aku suka bagian baik sekali. Aku suka bagian hamba yang baik dan setia. Aku sangat suka banyak. Kuberitahu kau sesuatu yang lebih kusukai dari semua itu, dan kupikir ini sesuatu yang jarang kita perhatikan. Katanya, kau setia pada perkara kecil, maka akan kupercayakan banyak, alamilah sukacita Tuanmu. Itu yang kita kejar. Di sana. Kutanya sesuatu, apa yang kita semua sungguh inginkan selain benar-benar bahagia? Bukankah ini yang kau ingin? Hanya ingin bahagia. Tak peduli yang kau miliki jika kau tak bahagia. Tak ada yang rasanya berharga. Ayo, kita hanya ingin bahagia. Dan ia katakan cara bahagia. Ambil yang kau punya, investasikan. Maka kau dengar baik sekali hamba yang baik dan setia. Maka masuklah ke sukacita Allah. Nah, untuk melahirkan mimpimu yang dari Allah, kau harus tetap setia dan berkomitmen. Dan tidak selalu mudah, tapi dengan Allah segalanya mungkin.